bahagia. Nggak tahu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Senang aja, Pak. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak sudah injak kota Pancasila, kota ND. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salah satu cerita yang jarang orang tahu adalah kedekatan Soekarno dengan tokoh Katolik di ND. Santo Yosef adalah sebuah biara yang letaknya tak jauh dari rumah pengasingan Soekarno di ND. Di tengah keterasingan dari dunia pergerakan, tempat ini menjadi sangat berarti bagi Soekarno. Di sanalah Soekarno banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. "Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Begitu sambutan seorang biarawan ketika Soekarno baru pertama kali datang, seperti digambarkan dalam film. "Saya ingin mencari buku-buku pengetahuan. Boleh saya ke ruang baca?" kata Soekarno. "Sudah minta izinkah?" Biarawan itu menyela. "Mau baca buku saja harus minta izin." Soekarno nampak kesal. "Sudah menjadi peraturan, Tuan." Di saat itulah datang Gerardus Huijting SVD, seorang pastor paroki pertama di gereja Katolik ND. Di sampingnya ada Yohanes Bouma SVD, pemimpin para pastor di Flores yang juga memimpin Regen Sunda Kecil. Setelah berkenalan, Huijting langsung membawa Soekarno ke ruang baca. "Tuan Soekarno, bagaimana orang sepenting saudara bisa dikirim ke sini?" Huijting membuka pembicaraan. "Menurut Bapak," Soekarno tersenyum kecil, "saya selalu mengikuti perjuangan Anda selama di Jawa. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyetujui apa yang Anda lakukan. Tuhan tidak merestui pengeksploitasian terhadap negara dan manusia. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan kaya. Kami berhak atas negara dan isinya. Kami akan memperjuangkan hingga merdeka." "Dan apa arti kemerdekaan bagi Anda?" tanya Huijting dalam bahasa Belanda. "Bapak yang baik, kemerdekaan adalah dasar teramat penting bagi negara dimanapun. Baik di timur ataupun di barat. Dasar negara untuk kulit putih atau berwarna hitam. Dan bagaimana Anda akan mewujudkannya? Bangsa kami telah mengalami banyak penderitaan dan kesedihan. Bangsa Belanda tidak sadar jika penderitaan membuat manusia semakin kuat. Dari tempaan kesengsaraan tersebut, maka kemerdekaan akan dicapai melalui persatuan rakyat Indonesia menjadi satu negara. Apakah Anda membenci Belanda? Masalahnya bukan bangsa Belanda. Masalahnya adalah imperialisme." Sejak pertemuan itu, Soekarno bersahabat dekat dengan Huijting, juga dengan orang-orang Katolik di ND. Mereka bahkan memfasilitasi tempat latihan dan panggung pementasan teater garapan Soekarno. Tercatat ada 12 naskah karya Soekarno di Kelimutu Tonel Club, sebuah grup teater beranggotakan masyarakat setempat. Salah satu naskahnya yang misterius berjudul Indonesia 45. Sebelum dipindahkan ke Bengkulu tahun 1938 akibat penyakit malaria, Soekarno, masih di film itu, kembali berdialog dengan Huijting di tepi Danau Kelimutu. Intuisi Huijting mengatakan Indonesia tidak lama lagi akan menjadi sebuah negara sendiri dan Soekarno adalah presidennya. Kelimutu sangat terasa damai di pagi hari. "Apa Bapak sering kemari?" Soekarno memulai percakapannya dalam bahasa Belanda. "Saya selalu menyempatkan diri untuk datang ke sini. Memandangi danau-danau dengan 3 warna berbeda membuat kita terbebas dari kekangan teori normatif." Sambil merangkul pundak Soekarno, Huijting melanjutkan, "Presiden Indonesia sebaiknya berjalan di sebelah kanan saya." "Bagaimana bisa, Bapak?" Soekarno tertawa ringan. "Saya tidak merasa pasti, tapi sebut saja intuisi." "Oh, ya Bapak. Kemarin malam saya melihat masyarakat mengadakan selamatan. Di depan rumahnya ada barisan kursi khusus untuk para tamu orang Belanda.
dan di sebelah kanannya digelar tikar yang katanya untuk orang pribumi. Kejadian ini sangat mengganggu saya. Tuhan tidak pernah membedakan manusia dari warna kulitnya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Huiting. Saya menyuruh mereka untuk menggeser kursi-kursinya dan menggantikannya dengan tikar. Para tamu Belanda merasa marah kepada saya. Untung ada warga yang setuju akan tindakan saya, datang untuk melerai kami. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Tapi mereka menyikapi perbedaan itu dengan salah. Saya menentang semua perbedaan perlakuan terhadap pribumi. Saya memikirkan konsepsi saudara tentang perbedaan dan penyatuannya. Konsep saya terlihat jelas dari komposisi para pemain dalam drama saya. Mereka orang-orang dari Jawa, Sabu, Makassar dan Batak. Mereka bersatu untuk mementaskan dramanya, padahal mereka juga berlatar belakang beda dengan agama yang berbeda juga. Menarik, kata Huiting. Di dalam rumah kami, Berta pembantunya beragama Katolik dan kami Muslim. Kami hidup damai dan tentram dalam satu atap. Bagaimana Anda menempatkan ibu Anda yang Hindu, orang Buddha dan Katolik di tanah yang kebanyakan beragama Islam? Pertanyaan itu yang saya sedang pikirkan jawabannya, Bapak. Kemerdekaan Indonesia akan memberikan jaminan kebebasan beragama bagi warga negaranya yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kata pastor itu, Tuan Soekarno. Jika suatu saat Tuan kembali lagi ke ND, Tuan akan datang sebagai Presiden Indonesia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, ucap Soekarno. Begitulah, ND menjadi bagian yang melengkapi pemikiran Soekarno tentang Indonesia merdeka. Ia menggali kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Hasil kontemplasi itu kemudian dibacakan dalam pidato monumentalnya di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pidato itu dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain, kata Soekarno dalam pidatonya. Saat datang ke ND 1951, Soekarno seperti menjawab harapan Huiting. Di atas podium, di lapangan ND, Soekarno berkata, "Ketika saya berada di ND tahun 1934 saya berkenalan dengan seorang pater yang bernama Huiting. Adakah pater tersebut di antara saudara-saudara?" Huiting mengangkat tangan. Soekarno memintanya maju ke podium. "Dulu, aku datang ke ND sebagai tahanan dan orang buangan dan pater Huiting banyak sekali membantuku. Sekarang, aku kembali ke ND sebagai presiden. Apa yang pater Huiting minta dari presiden?" kata Soekarno. Huiting menjawab cepat, "Tuan Presiden, saya tidak meminta apapun yang lain. Saya hanya punya satu keinginan, menjadi warga negara Indonesia." Soekarno spontan menanggapi permintaan Huiting, "Sejak saat ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada pater Huiting. Hal-hal yang menyangkut urusan administratif akan diatur di kemudian hari," ucap Bung Karno kepada pastor Katolik tersebut di depan ribuan masyarakat ND.